warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuraidah Nuraini, mahasiswi PIAUD STAI Sukabumi, tahun angkatan 2019. Saya Siti Nurhabibah. Insya Allah kami berdua akan menjelaskan tentang PHBS yang ada di sekolah. Pasti di antara kalian ada yang bingung apa itu PHBS. PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Program PHBS itu sendiri, PHBS merupakan suatu program kesehatan di mana program tersebut melalui upaya kesehatan sekolah adalah suatu tatanan di mana program pendidikan dan juga kesehatan dikolaborasikan menumbuhkan perilaku kesehatan sebagai faktor utama untuk kehidupan sekolah yang berwawasan kesehatan, di mana sekolah bukan hanya sebagai tempat belajar tetapi sebagai sarana untuk pembentukan perilaku hidup sehat dan bersih. PHBS ini terutama ditunjukkan untuk membiasakan hidup sehat bagi anak-anak. Berperilaku hidup sehat itu sebaiknya dimulai sejak dini, karena pembiasaan perawatan terhadap anak termasuk kesehatan yang diberikan oleh orang sekitarnya dan berpengaruh kepada perilaku hidup sehat selanjutnya. Pelaksanaan pendidikan kesehatan terbagi menjadi 3 loh. Yang pertama, adanya kebersihan dan kesehatan pribadi. Yang kedua, kebersihan dan kerapihan lingkungan sekitar sekolah. Dan yang ketiga, yaitu makanan serta minuman yang dikonsumsi secara sehat. Seperti menurut Hadi Siswanto, beliau mengatakan bahwa dalam pelaksanaan PHBS di sekolah itu harus melaksanakan beberapa prinsip. Di antaranya yaitu berorientasi pada perkembangan serta pertumbuhan anak didik. Yang kedua, kegiatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan bermain anak tanpa menghilangkan kata bermainnya. Nah, yang selanjutnya harus lebih merangsang kreativitas, inovasi dalam kehidupan bersih dan sehat. Selanjutnya, menyediakan lingkungan dan fasilitas sanitasi di lingkungan sekolah. Terus selanjutnya menggunakan berbagai sumber dan media belajar yang ada di lingkungan sekitar, tidak usah nyari-nyari yang lain. Lalu dilaksanakan secara bertahap serta berulang-ulang. Itulah prinsip yang dapat dikembangkan dalam pemenuhan PHBS di sekolah. Tugas pendidik diantaranya memfasilitasi agar semua aspek perkembangan anak dapat berkembang secara optimal. Adapun indikator yang dapat diterapkan pada diterapkan di sekolah yaitu yang pertama, mencuci tangan dengan air bersih. Yang kedua, mengkonsumsi jajanan yang sehat. Yang ketiga, menggunakan jamban yang bersih. Dan yang keempat, rajin berolahraga. Yang kelima, memberantas jentik nyamuk di lingkungan sekolah. Yang keenam, tidak merokok di lingkungan sekolah. Dan yang ketujuh, menimbang berat badan sesuai dengan periodenya. Baik itu 3 bulan sekali, baik itu 6 bulan sekali, tergantung dari program sekolah yang dibikin. Dan yang terakhir yaitu membuang sampah pada tempatnya. Anak usia dini 0-6 tahun atau yang dikenal dengan golden period merupakan periode yang sangat mendasar bagi perkembangan individu, karena pada masa ini terjadi pembentukan kepribadian dasar individu.
penuh dengan kejadian-kejadian penting dan unik yang meletakkan dasar bagi kehidupan seseorang pada masa dewasa. Anak mempunyai posisi yang strategis sebagai cikal bakal sebuah kelompok masyarakat baru dan menjadi penentu nasib perjalanan kelompok tersebut. Dalam lingkungan yang mendukung, anak-anak akan tumbuh dan berkembang secara optimal dan berpotensi sebagai agen perubahan untuk mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Oleh karena itu, lembaga PAUD dan lembaga pendidikan sederajat lainnya merupakan sasaran strategis untuk menanamkan nilai-nilai positif kepada anak usia dini, serta memperkenalkan dan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Mengingat jumlah anak di Indonesia rata-rata 30% dari total penduduk Indonesia dan usia sekolah, merupakan masa keemasan untuk menanamkan nilai-nilai perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga berpotensi sebagai agen perubahan untuk mempromosikan PHBS, baik di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jika tiap sekolah memiliki 20 kader kesehatan, maka ada 5 juta kader kesehatan yang dapat membantu terlaksananya dua strategis utama Departemen Kesehatan. Munculnya sebagai penyakit yang sering menyerang anak usia sekolah, tepatnya usia 6-10 tahun, ternyata umumnya berkaitan dengan PHBS. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai PHBS di sekolah merupakan kebutuhan mutlak dan dapat dilakukan melalui pendekatan usaha kesehatan sekolah atau UKS. PHBS di sekolah adalah upaya untuk memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar tahu dan mau serta mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan sekolah sehat. Kegiatan PHBS ini juga akan mendukung program kegiatan pemerintah di bidang penilaian sekolah. Ruang lingkup PHBS dan tujuan UKS tidak lain mengarah pada praktik perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Hal ini dikarenakan terdiri dari sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. Munculnya berbagai penyakit yang sering menyerang anak usia sekolah 6-10 tahun ternyata umumnya berkaitan dengan PHBS. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai PHBS di sekolah merupakan kebutuhan mutlak dan dapat dilakukan melalui pendekatan UKS dan berperan metode. Adapun manfaat PHBS di RA yaitu yang pertama, terciptanya sekolah yang bersih dan sehat sehingga anak sekolah dan guru dilindungi dari berbagai gangguan dan ancaman penyakit. Yang kedua, semakin meningkatnya semangat proses belajar mengajar yang berdampak pada prestasi belajar anak di sekolah. Yang ketiga, citra sekolah sebagai sarana pendidikan semakin meningkat sehingga mampu menarik minat orang tua atau masyarakat. Yang keempat, semakin meningkatnya citra pemerintah di bidang kesehatan. Yang kelima, dapat menjadi percontohan sekolah ber-PHBS bagi daerah lainnya. Terima kasih. Saya Zulia Nuraini dan teman saya Ai Siti Habibah mengucapkan terima kasih atas tugas yang telah diberikan oleh dosen. Wa aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua ini dapat bermanfaat ya.